Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan judul Akhlak Mulia Manifestasi Ihsan. Sebelum itu, saya akan berpantun. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bagus Abdul Desi. Perkenalkan, nama saya Marskal Vigo Sanjaya. Saya Rafina Areza Dindia. Dan saya Zainal Lutfi. Marskal, di-mute. Baik, materi pertama kita akan dimulai oleh Balkis Aprilia. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang kedudukan dan ruang lingkup akhlak. Next. Dalam khazanah Islam, akhlak adalah ilmu yang mengkaji tentang perbuatan manusia yang bersifat baik atau buruk. Selanjutnya secara epistemologis. Secara epistemologis, akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk plural atau jamak dari al-khuluq yang berarti gambaran batin, perangai, kebiasaan tabiat atau karakter. Selanjutnya menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berpendapat bahwa akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Perbuatan yang benar adalah perbuatan yang berpijak pada kebenaran yang telah digariskan oleh doktrin agama, yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Pada intinya, akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang mendorong lahirnya perbuatan-perbuatan baik atau buruk secara spontan tanpa memerlukan pemikiran dan dorongan dari luar diri. Selanjutnya, di sini jenis akhlak dalam Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak baik atau mahmudah, yaitu sikap yang melekat pada seseorang berupa ketaatan pada aturan dan ajaran syariat Islam yang tercermin dalam berbagai amal, baik amal batin seperti zikir, berdoa maupun amal lahir, seperti kepatuhan pelaksanaan ibadah dan sikap tata krama dalam berinteraksi. Selanjutnya, akhlak buruk atau mazmumah, yaitu sikap yang melekat pada diri berupa kebiasaan pelanggaran-pelanggaran pada ketentuan dan aturan syar'i, baik secara batin seperti dengki, hasud, maupun secara lahir seperti berzina, menyakiti orang lain, dan sebagainya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Zain. Baik, terima kasih Balkis untuk kesempatan yang diberikan. Untuk poin yang B, proses pembentukan akhlak. Dalam perspektif psikologi kepribadian, kecenderungan psikologis dan biologis manusia adalah mengarah pada kebaikan, namun mudah untuk menerima rasa-rasa negatif yang bersifat eksternal. Hasil 2002. Proses pembentukan akhlak sendiri ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembiasaan, yang kedua, keteladanan, dan yang terakhir, refleksi diri. Untuk yang pertama, pembiasaan. Manusia memiliki potensi untuk dididik, yaitu melalui penglihatan, pendengaran, dan hati sanubari. Al-Ghazali dalam latar 2002 menegaskan bahwa kepribadian manusia pada dasarnya dapat menerima segala upaya pembentukan melalui pembiasaan. Secara spesifik, pembiasaan sebagai strategi untuk membentuk akhlak yang baik dapat dilakukan dengan langkah-langkah sistematik. Likona dalam Ilmu Barat 2008 menegaskan bahwa
Untuk membentuk karakter dan nilai-nilai yang baik diperlukan pengembangan yang integral meliputi pengetahuan tentang keperbuatan baik, kesadaran tentang hal baik, dan tindakan baik. Hal ini dilakukan agar individu memahami, merasakan, dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebaikan. Yang kedua, keteladanan. Prinsip keteladanan ini dilakukan secara fitrah manusia, adalah lebih kuat dipengaruhi dari melihat contoh di sekitarnya. Syafri 2012. Demikian pula ditegaskan dengan Muhaimin 1993 bahwa setiap manusia individu mempunyai kecenderungan untuk belajar melalui peniruan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu refleksi diri. Strategis refleksi diri ini dapat dilakukan dengan cara senantiasa untuk melakukan perenungan atas segala perbuatan baik maupun perbuatan buruk yang telah diperbuat dalam setiap rentang waktu tertentu, baik menit, jam, ataupun selama kehidupan yang berhubungan dengan Allah dan sesama. Oleh karena itu, refleksi diri ini perlu disertai dengan kesadaran menganggap diri sebagai individu yang banyak kekurangan dan pada kelebihan. Sekian dari poin B yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu poin C, yaitu aktualisasi akhlak dalam kehidupan, yang akan disampaikan dengan presentator selanjutnya. Oke, terima kasih Zain. Untuk yang C, aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Yaitu Islam menghimbau setiap muslim berakhlak karimah dengan bentuk perintah dan larangan. Beberapa bentuk aktualisasi akhlak. Yang pertama, akhlak dalam menggunakan media sosial. Nah, seperti yang kita tahu, media sosial merupakan sebuah sarana interaksi sosial yang berbasis dalam jaringan yang terhubung dengan internet. Media sosial dapat berperan sebagai sarana efektif dalam menyebarkan informasi, seperti halnya konten dakwah, yang dengan mudah menyebar dan mudah sehingga bisa ditonton oleh kalangan banyak orang. Tetapi tidak sepenuhnya media sosial berdampak efektif. Ada juga yang berdampak negatifnya. Contohnya, berita hoax, ujaran kebencian, pornografi, dan lain-lain. Hal itu tidak mencerminkan sebagaimana akhlak dalam bermedia sosial. Yang seharusnya bermedia sosial harus cermat dan mengolah informasi yang disebarkan. 2. Akhlak dalam berbusana. Secara terminologi, berpakaian atau berbusana adalah sesuatu yang dikenakan setiap hari dari ujung rambut sampai ujung kaki, beserta macam-macam perhiasan yang melekat pada orang tersebut. Secara umum, busana dipakai dengan tujuan untuk menutup aurat atau melindungi bagian tubuh yang harus ditutup. Busana atau pakaian merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya di muka bumi. Salah satu cara bersyukur kepadanya adalah menjaga akhlak berbusana yang telah diatur dan dijelaskan dalam ajaran Islam. Nah, agar mudah dikenal dan tidak diganggu, maka bagi para muslimah perlu memperhatikan beberapa akhlak berpakaian. Yang pertama, menutup aurat. Bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, terkecuali wajah dan telapak tangan, serta ujung jari-jari tangannya saja. Pakaian yang panjang dan kerudung yang menjintai sampai menutupi dada adalah salah satu pakaian yang dianjurkan dalam Islam. Yang kedua, longgar. Longgar sehingga tidak membentuk tubuh. Karena menutup aurat tidak hanya soal menutupi bagian tubuhnya saja, akan tetapi juga menyamarkan lekuk tubuh sehingga tidak tercetak pada pakaian yang ketat. Yang ketiga, berbahan tebal agar tidak transparan. Menutup aurat bukan hanya soal menutupi bagian tubuhnya saja, tapi juga menyamarkan lekuk tubuh agar tidak tergambar pada pakaian transparan atau ketat. Dan yang keempat, tidak mengenakan pakaian syuroh atau sensasional. Pakaian tersebut membuat pemakainya menjadi pusat perhatian, baik karena jenis pakaian tersebut sangat mewah atau sangat berbeda dengan kebanyakan orang. Dan yang kelima, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Islam sangat tegas dalam hal ini, bahwa perempuan tidak diperkenankan mengenakan pakaian atau berpenampilan seperti laki-laki. Begitupun juga sebaliknya. Untuk yang nomor 3, saya serahkan kepada Ravena.
Baik, terima kasih. Yang ketiga ialah akhlak dalam berinteraksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dalam masyarakat melalui suatu kontak komunikasi. Interaksi sosial antar manusia dapat mengarah pada kegiatan positif atau negatif. Adapun akhlak dalam berinteraksi, yang pertama ialah tidak menyakiti orang lain baik melalui lisan maupun perbuatan anggota tubuh. Hal tersebut tertera pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang memiliki arti yang disebut dengan Muslim sejati adalah orang yang menyelamatkan Muslim lainnya dari keburukan lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Yang kedua ialah menjauhi prasangka. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka karena sesungguhnya prasangka itu berita yang paling dusta, dan janganlah kamu melakukan tahasus, tajasus, saling hasad, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian bersaudara, wahai hamba Allah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga ialah aturan hubungan lelaki dan perempuan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Dalam artian tidak menyentuh atau berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Rasulullah SAW bersabda, seorang ditusuk kepalanya dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Yang keempat ialah akhlak dalam dunia akademik. Akhlak dalam dunia akademik dalam KBBI berkenaan dengan kegiatan pendidikan yang diarahkan pada penguasaan pengembangan disiplin ilmu dan bersifat ilmiah. Adapun akhlak dalam menuntut ilmu menurut Haris, yang pertama ialah niat ikhlas karena Allah, kedua sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ketiga memohon kepada Allah agar mendapat ilmu yang bermanfaat, keempat mencari guru yang baik, kelima mempunyai motivasi yang baik untuk mencari ridha Allah, yang keenam konsentrasi dalam pembelajaran, yang ketujuh sabar dan teguh hati dalam menghadapi tantangan dinamika kehidupan. Yang terakhir, memperlakukan guru dengan sebaik mungkin. Yang kelima adalah akhlak dalam bekerja. Dalam Islam, kerja mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mendatangkan keberkahan baik diri, keluarga, dan masyarakat. Adapun akhlak dalam bekerja, yang pertama, niat ikhlas karena Allah, yang kedua, bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh, yang ketiga, mengutamakan kejujuran dan amanah dalam bekerja, yang keempat, profesionalitas dalam melakukan pekerjaan. Akhlak mencakup berbagai kehidupan manusia. Akhlak dalam menggunakan media sosial, berbusana, berinteraksi sosial, kegiatan akademik, dan bekerja. Akhlak juga merupakan investasi ihsan. Ihsan dalam makna luas dapat diartikan berbuat kebaikan dengan memberikan nikmat kepada orang lain dan beribadah kepada Allah dengan cara sebaik-baiknya. Maka, kesungguhan Muslim untuk melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk secara simultan akan melahirkan kesucian jiwa. Selanjutnya, jiwa yang baik akan timbul akhlak yang baik. Terima kasih. Saya kembalikan pada Saudara Marskal. Baik, terima kasih Ravena. Kami dari kelompok 3, Balkis Aprilia, Zain, Ravena, dan saya sendiri, Marskal Bikku Sanjaya, mengakhiri tugas presentasi kali ini. Sebelumnya saya punya pantun lagi. Bapak Kadir jadi petani, punya lahan ditanami jati. Presentasi berakhir sampai di sini, semoga bisa memberi arti.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.